Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku semuanya, kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu di kelas matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk bersama-sama membaca surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-94 ayat 1 sampai ayat 8 oleh Ustadz Mihrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Anak-anakku semuanya, dari ayat surat Al-Insyirah ini kita diminta untuk selalu berharap kepada Allah, selalu bersyukur dan bersabar. Insya Allah Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bidang kartesius. Di layar ini, perhatikan ada koordinat kartesius. Di sini ada titik, yaitu titik membacanya dari arah sumbu X, setelah itu ke sumbu Y. Sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya adalah di titik 3, berarti 2,3. Yang depan adalah absis, yang belakang atau yang Y itu apa nak? Ada yang tahu? Ordinat. Absis dan ordinat. Oke, anakku semuanya, ini berada di titik 0,0. Next. Oke. Spiritual paradigm yang Ustadzah usung dari pembelajaran kita kali ini ada di Quran surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Yasin surat ke-36 ayat 38. Bahwa Allah semuanya lah yang menciptakan bumi, matahari, dan semua yang ada di alam ini menurut peredarannya, menurut titik-titik koordinat. Allah lah yang menciptakan semuanya, dan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Apa itu kontekstual? Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apa Ustadzah contoh masalah tentang kontekstual? Yaitu salah satunya adalah menentukan letak posisi pesawat yang sedang terbang ini ya. Ini adalah tempat yang menunjukkan di titik mana pesawat itu sedang terbang. Insya Allah bagi anak-anak yang berkeinginan untuk menjadi pilot, itu nanti bisa mempelajari materi bidang koordinat lebih mendalam lagi. Nah, fungsi koordinat kartesius yaitu sistem dari koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan juga koordinat Y dari titik tersebut. Tadi sudah menyampaikan untuk koordinat X sering juga disebut sebagai absis. Sedangkan koordinat Y sering disebut sebagai ordinat. Anak-anak bisa nanti mempraktekannya ya.
Oke, ini anak-anakku semuanya. Tadi yang bagian X dinamakan absis, yang bagian Y adalah ordinat. Nah, misalkan titik ini ya, titik di kuadran 1 itu adalah yang titik yang ada di X adalah titik 2. Yang di garis sumbu Y itu adalah titik 3. Jadi, titik ini berada di absis 2 dan ordinatnya adalah di 3. Nah, begitu juga sama dengan yang ini. Ini titiknya ini berada di garis X-nya, yaitu berada di negatif 3 dan berada di sumbu Y lurus dengan angka 1. Maka titik ini disebut, bisa dinamai menjadi negatif 3,1. Untuk penulisan koordinat kartesius itu dimulai dari sumbu X dulu, baru sumbu Y. Ya, anak-anak semuanya. Dari gambar di samping bisa kita jumpai jika terdapat 4 titik yang sudah ditandai ini ya. Titik 2,3, mohon maaf, min 3,1, negatif 15, min negatif 1,5, koma, negatif 2,5. Kenapa kok koma? Karena berada di antara negatif 1 dengan negatif 2. Sedangkan titik pusat ini dinamakan titik 0,0 atau disebut sebagai titik asal. Nah, anak-anakku semuanya, ini untuk menunjukkan kuadran ya, daerah. Nah, yang di sebelah kanan di atasnya sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y itu dinamakan kuadran 1. Sedangkan di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y itu dinamakan kuadran 2. Jadi searah dengan jarum jam. Ini kuadran 1, yang kedua ini kuadran 2, yang ketiga kuadran ketiga, yang terakhir adalah kuadran 4. Ini sudah dijelaskan untuk nilainya ya. Kalau kuadran 1 itu bernilai positif X-nya dan Y-nya bernilai positif. Dan seterusnya dengan kuadran 4 juga nilai X-nya bernilai apa nak? Kuadran 4 bernilai negatif X-nya, sedangkan Y-nya bernilai positif. Nah, contoh soal ordinat dari titik A 9,21 adalah, ada yang tahu? Siapa yang bisa menebak? Nah, tadi yang depan adalah absis, yang belakang adalah ordinat. Berarti ordinatnya berapa? Min 21 apa 21? Iya, jawabannya adalah 21. Jawabannya D. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, Ustazah punya ini lagi nomor 2. Diketahui titik P 3,2 dan Q 15,13. Koordinat relatif titik Q terhadap P adalah yang namanya koordinat titik. Koordinat relatif berarti nanti ada rumusnya. Dari titik Q terhadap titik P, berarti Q-nya berapa? 15. Sedangkan P-nya 3, itu di absisnya. Berarti tinggal mengurangkan saja. 15 dikurangi 3 berapa nak? 12. Jawabannya kalau tidak A ya B. Nah, sekarang kita lihat yang X-nya. Mohon maaf, kita lihat yang Y. Karena X sudah dicari tadi. Sekarang yang Y. 13 dikurangi 2. Wah, berapa nak? 11. Berarti jawabannya mana? A. Coba kita lihat apakah A jawabannya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. 12,11. Nah, anak-anakku semuanya, jika sedang latihan baris berbaris, mula-mula ia berjalan ke arah timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke arah utara. Jika titik awal jika berjalan adalah titik 1,1,
Maka koordinat jika sekarang adalah, nah kalau ada soal yang seperti ini, kalian harus gambar untuk mempermudah. Jadi harus digambar. Kalau ke arah timur berarti kamu buat ya utara sebelah mana, bagian atas, bagian bawah adalah selatan, bagian kanan adalah utara, selatan, timur, dan barat. Nanti buat sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, yang keempat juga sama. Ini berkaitan dengan soal cerita. Nanti bisa kalian kerjakan ya. Suatu kapal perang sedang berada pada koordinat 4,10. Bila kapal itu diperintahkan untuk berpindah ke titik 2,0, maka kapal itu harus menempuh berapa? Nah, silakan ditulis, nanti kalian kerjakan. Kalau mengalami kesulitan, bisa bertanya. Insya Allah ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kemudahan. Oke. Jazakumullah anakku semuanya, semoga bermanfaat dari tampilan video ini. Jangan lupa tadi mengerjakan 2 soal yang sudah Ustazah tunjukkan ke video ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan materi tentang bidang koordinat kartesius bisa kalian pahami, karena jika kita mempelajari materi ini, insya Allah kesimpulannya kita dapat menentukan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan koordinat kartesius atau menentukan suatu tempat. Oke, terima kasih anak semuanya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.